Tim Polres Metro Tangerang Selatan terus mengusut kasus dugaan perundungan atau bullying yang dilakukan seniornya terhadap seorang siswa Binus School Serpong Tangerang Selatan. Aksi perundungan yang melibatkan anak artis dan juga politisi ini terungkap usai viral di media sosial. Usai memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah TKP, tim penyidik menaikkan kasus perundungan ini ke tingkat penyidikan. Itu terjadi sekitar 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Namun untuk pastinya nanti kita akan gali lagi dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada. Kondisi korban saat ini menurut informasi yang kami terima sudah keluar dari rumah sakit dalam kondisi rawat jalan. Rencana kami hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Diketahui aksi perundungan terjadi 2 kali, yakni pada 2 Februari dan 13 Februari 2024 lalu. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit ini terlihat korban sempat dicekik dan dilepas celananya. Ironisnya aksi perundungan disaksikan oleh sejumlah siswa lainnya. Akibat aksi perundungan, korban dirawat di rumah sakit karena banyak luka di tubuh termasuk luka bakar diduga akibat disundut rokok. Di sebagian tubuhnya ada banyak luka memar dan juga ada luka bakar akibat terkena suatu benda yang panas. Sementara warung yang diduga tempat terjadinya aksi perundungan terhadap korban berada tak jauh dari lokasi. Penjaga warung mengaku warungnya memang menjadi tempat berkumpul sejumlah siswa sepulang sekolah, namun ia membantah perundungan tersebut terjadi di warungnya. Yang biasa kalau nongkrong pakai baju sekolah juga bebas. Mau pulang langsung masih Iya, pulang setengah 4. kita ngobrol gitu. Ini ngobrol bercanda aja lah ibaratnya kayak biasa kita nongkrong lah gitu. Tongkrongan dia bercanda gimana gitu ya. Iya, bercanda rokok apa. Ya maksudnya nggak pernah kelihatan kayak orang berantem gitu. Enggak. Sementara kepada polisi, korban mengaku sebagai calon anggota geng di sekolahnya, korban dimintai untuk melakukan sejumlah keinginan senior, mulai dari membelikan makanan hingga menerima kekerasan fisik. Aksi perundungan yang dilakukan pelajar sangat memprihatinkan. Dan berikut cara mencegah aksi perundungan di sekolah, diantaranya guru harus lebih waspada mengawasi siswa terhadap tanda-tanda praktik perundungan. Guru harus jeli mengidentifikasi perilaku bullying dan merespon jika ada siswa mengintimidasi siswa lain. Serta guru harus aktif melibatkan orang tua dalam penanganan kasus bullying. Selamat malam pemirsa, kasus bullying semakin marak terjadi. Bahkan kini terindikasi ada anak pesohor terlibat dalam kasus bullying yang menyita perhatian publik. Apa sebenarnya hal yang menyebabkan kasus bullying ini terus berulang? Apakah pengawasan dari orang tua hingga pengawasan dari institusi pendidikan perlu ditingkatkan? Akan kita bahas secara lengkap malam ini. Anda menyaksikan One on One, kali ini bersama saya David Silahoy. Ya, dan pemirsa sudah hadir bersama saya di studio One on One, Komisioner KPAI Aris Adi Laksono. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam. Ini siapa panggil Mas Adi, Mas Aris nih biasanya. Abbas ya. Oke, baik. Mas Aris, kalau kita lihat tadi barusan tayangannya, kasus bullying ini kembali terjadi. Setelah sebelumnya kita tahu ada kasus dari anak pejabat pajak juga melakukan bullying. Nah, tetapi ini teman-teman sekolah seumuran di sekolah yang kalau boleh dikatakan ini high class, dan anak-anak public figure. Terjadi bullying yang kalau bisa dikatakan terstruktur bahkan, kalau dari catatannya. Menurut Anda ini kenapa hal ini bisa terjadi? Iya, yang pertama kalau bicara satuan pendidikan, sebenarnya secara mendasar kita tidak lepas dari apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ada yang disebut dengan tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan yang pertama tentu peran keluarga. Di sini menjadi sangat penting untuk kemudian membina anak, memunculkan sikap
positif kepada anak, ya kan, kemudian juga memberikan perhatian sehingga apa yang terjadi di keluarga itu bisa kemudian anak ini bisa munculkan menjadi perilaku ketika dia masuk di ruang kedua ya setelah rumah, yaitu satuan pendidikan atau tripusat pendidikan yang kedua, yaitu satuan pendidikan atau sekolah itu. Di sekolah juga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak juga kemudian wajib selain memberikan layanan pembelajaran juga wajib memberikan layanan perlindungan. Nah, keduanya ini akan muncul kalau kemudian anak dikuatkan dalam hal sikap dan karakternya sehingga dia bisa menemukan konsep diri. Kalau konsep dirinya terbentuk, maka akan anak ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya kan? Mana perilaku yang kemudian merugikan dirinya sendiri, merugikan temannya, bahkan sampai merugikan keluarga dan juga merugikan keluarga, merugikan lembaganya. Yeah. Kemudian yang ketiga tentu lingkungan anak itu bergaul, lingkungan masyarakat juga menjadi penting, memiliki peran, ya kan? Bagaimana kemudian membuat anak ini ketika ada kesempatan melakukan hal negatif itu masyarakat peduli untuk ngontrol. Nah, nampaknya di 3 ruang ini, tripusat pendidikan ini, karena tantangan yang beragam, tantangan media sosial, ya kan, kemudian tantangan kesehatan mental anak ya, yang kemudian hari ini cukup memprihatinkan, melemah begitu. Nah, kemudian tantangan yang lainnya tentunya, nah tripusat pendidikan ini menuntut untuk kita semuanya menguatkan kembali gitu. Orang tua lebih memperhatikan anaknya, sekolah juga kemudian lebih intensif melakukan pengawasan dan pembinaan sikap, di masyarakat juga ada kepedulian untuk kemudian mengawasi, mengingatkan ketika dalam satu kerumunan anak ya atau pelajar di sana ada potensi melakukan hal-hal yang negatif. Baik, ini jadi kalau bisa dikatakan kesinambungan dia ya harusnya dari mulai keluarga, kemudian sekolah, kemudian lingkungan juga atau masyarakat di sekelilingnya. Betul. Nah, persoalannya yang paling besar itu sekarang ini adalah yang di mana nih? Apakah memang atau kita bahas satu-satu? Kalau di keluarga apakah cukup sebatas bahwa hanya diawasi? Apakah karena gini, keluarga kan banyak latar belakang, ada budayanya juga yang kemudian harus turun-temurun mungkin, atau ajaran-ajaran agama atau nilai-nilai, mana yang kemudian kurang? Saya kira yang terpenting adalah bagaimana kehadiran orang tua untuk kemudian mampu mendeteksi bagaimana kemudian ketika ada perilaku-perilaku atau sikap-sikap anak yang kemudian dirasa mengarah kepada perilaku yang negatif, maka orang tua segera untuk memberikan pembinaan. Tapi ini kasusnya banyak bahwa banyak orang tua nggak tahu. Ternyata anaknya sangar banget di luar. Kalau di rumah itu kayak sopan, santun, begitu. Nah, maka dari itu sekali lagi gitu. Berarti kan ada perhatian yang dilakukan setengah hati oleh orang tua. Mungkin menafsirkan, memberikan perhatian anak juga perlu didefinisi ulang gitu. Kadang mereka sekarang ini memperhatikan orang tua memperhatikan anak dimaknai dengan udah kebutuhan semuanya dicukupi misalkan. Di apa saja yang diinginkan anak dipenuhi dan seterusnya. Sehingga dia hanya baru pada aspek pemenuhan material. Sementara untuk mendidik membina sikap anak di lingkungan keluarga tidak cukup itu kan. Butuh keteladanan, butuh nasihat-nasihat anak kita, baik yang pendekatannya agama ya, terutama ya spiritual begitu, maupun pendekatan sosial yang lainnya. Yang kedua, dalam konteks memberikan perhatian tentu tidak sekedar hubungan dia dengan anaknya, tapi harus aktif juga orang tua. Misalkan tidak sekedar menyekolahkan anak, nih saya sekolahkan di awal tahun, ya kan? Tapi tidak pernah kemudian menjalin komunikasi kepada pihak sekolah. Bagaimana sih sikap anak saya di sekolah? Datang ke sekolah hanya kemudian ketika mau mengambil rapot misalkan, atau membahas program tertentu ya kan. Nah, ini kan akhirnya orang
orang tua dengan sekolah berdiri sendiri-sendiri gitu. Padahal ini harusnya menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Anaknya juga orang tua juga mendapatkan report dari orang tua terkait perkembangan sikapnya. Dia bergaul dengan siapa dan seterusnya. Karena apa? Tren hari ini anak melakukan bullying dan perundungan ya satu terutama dari perhatian dari rumah, yang kedua Yang kurang itu ya, maksudnya dari rumah itu kurang. iya, kurang gitu. Kemudian perhatiannya kurang dari rumah. Kemudian yang berikutnya cenderung anak melakukan perundungan, bullying itu tidak dilakukan sendiri. Tapi karena biasanya sama temannya, bisa jadi dia yang mempengaruhi atau dia dipengaruhi oleh temannya gitu. Sehingga sekarang ini di sekolah itu ada istilah circle ya. Circle ini bahasa lain dari geng ya. Kalau zaman dulu ya. Zaman dulu lah ya. Nah, circle ini kadang nggak terkontrol, nggak terdeteksi apa aktivitas yang dilakukan. Ya bersirkel bagus, tapi kalau kemudian mengarah kepada hal yang positif, misalkan dengan bersirkel bersama-sama kerjasama bagaimana menyelesaikan tugas sekolah, misalkan bagus gitu. Tapi kemudian ketika bersirkel di situ motifnya untuk menunjukkan eksistensinya, menunjukkan kehebatan circle itu sehingga harus menyakiti circle yang lain. Nah, ini menjadi masalah. Potensi bullying justru timbul dari sini, potensi perundungan justru timbul dari sini. KPAI menemukan nggak, mungkin melalui survei atau input dari sekolah-sekolah, apakah anak-anak sekarang itu lebih kepada kayak memang ingin bergabung dalam circle yang kelihatannya wah keren, sehingga akhirnya harus melakukan apa yang diminta oleh ketua kelompok itu, circle itu, atau ini hanya sekedar otomatis terjadi, artinya natural terjadi ketika mereka berkumpul, tersinggung, yuk kita rame-rame pukul gitu misalnya. Sebenarnya yang kami dapatkan dari hasil pengawasan dan interaksi kami dengan satuan pendidikan ya, dalam proses kami biasanya ada program edukasi ke satuan pendidikan. Nah, rata-rata sebenarnya anak itu bergabung dalam circle itu berawal dari dia sendiri pribadi ini ingin diakui oleh kelompok itu. Nah, umumnya begitu ya? Ingin diakui oleh kelompok itu, ingin menunjukkan eksistensinya dan seterusnya. Nah, tetapi karena di circle ini aktivitasnya kadang nggak terkontrol, banyak yang kemudian mengarah kepada hal-hal yang negatif, ngomporin gitu, manas-manasin dan seterusnya, malah justru akhirnya anak ini terbawa kepada hal-hal yang negatif. Nah, sementara sistem pengawasannya dari internal sekolah, kemudian dari keluarga, pasti ketika bergabung dalam komunitas tertentu itu kan mempengaruhi perilaku anak kan. Ketika pulang nggak bisa dideteksi, pengawasan di sekolah lemah. Nah, akhirnya meluapnya ya ketika terjadi insiden-insiden yang seperti kita saksikan yang kemudian viral dan seterusnya. Gitu. Baik, jadi lebih kepada karena itu ya, bukan karena misalnya ada pride sendiri. Kalau dalam kasus ini kan orang tuanya ada sebagai public figure gitu ya, terus mungkin juga punya lini masa begitu. Gimana menurut Anda? Apakah ada pengaruhnya di situ sehingga mereka merasa berani nih gitu? Merasa berani karena pengaruh circle-nya tadi. Oh gitu. Awalnya dari keinginan individu untuk mendapatkan pengakuan dari salah satu kelompok gitu kan. Kemudian dia masuk di situ, kemudian karena dia sudah berkumpul dan banyak ya, yang satu sama lain kadang tidak semuanya mempengaruhi untuk hal yang positif begitu. Nah, sehingga justru muncul keinginan untuk diakui eksistensinya kelompok ini dengan kelompok yang lain dan seterusnya. Nah, ini cenderung kemudian mengarah kepada hal-hal yang negatif kalau kemudian tidak dikontrol oleh pihak sekolah, tidak diawasi secara ketat, tidak dibina dengan baik dan seterusnya. Baik, Mas Aris, kita juga ingin tahu KPAI apa yang telah dilakukan, bagaimana koordinasi dengan pihak sekolah yang tempat terjadi bullying tersebut, dan apakah dengan orang tuanya KPAI sudah juga berkomunikasi. Nah, untuk membahas hal ini kita akan bahas di segmen selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Baik, dan pemirsa, One on One akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.